Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Baiklah, kita akan lanjutkan materi yang berikutnya. Setelah kemarin kita mempelajari tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana pengertiannya baik secara bahasa maupun istilah. Ahlus Sunnah yang terdiri dari Ahlun, As-Sunnah, dan Al-Jamaah. Kemudian setelah kita mempelajari tentang pengertiannya, maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun sebelumnya, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada materi kali ini kita akan menyampaikan tentang ciri-ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri yang pertama adalah berpegang teguh pada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam hal akidah dan amaliyah. Tentu saja Rasulullah menyampaikan ajaran Islam telah sempurna sehingga menjadi pijakan, sehingga menjadi pedoman para sahabat setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran yang menjadi pijakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah cermin yang harus kita jadikan pijakan umat Islam pada umumnya setelah zaman sahabat dan tabi'in. Ini jadi Ahlus Sunnah berpegang teguh pada ajaran Rasulullah dan para sahabatnya baik dalam akidah maupun amaliyahnya. Nah, ciri yang kedua yaitu tentang menjaga kebersamaan atau menjaga jamaah sebagai perwujudan kelompok mayoritas. Nah, maksud dari al-jamaah atau kelompok, jadi mayoritas umat Islam ini menganggap perbedaan ini tidak terlalu signifikan. Jadi perbedaan yang ada di dalam ajaran-ajaran Islam itu merupakan furu'iyah. Jadi perbedaan tidak mendasar, perbedaannya pada pemahaman. Jadi lalu bagaimana jika terjadi perbedaan? Maka kita ikuti kelompok yang mayoritas. Dalam sebuah hadis diterangkan inna ummati la tajtami'u fi dhalalah fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bisawadil a'dham. Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila terjadi atau melihat adanya perbedaan, maka ikutilah kelompok yang mayoritas. Ini jadi al-jamaah. Dan yang ketiga, ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menerima ijma' dan qiyas. Apa itu ijma'? Apa itu qiyas? Ijma' adalah kesepakatan para ulama, para imam mujtahid setelah wafatnya Rasulullah mengenai sesuatu hal. Sikap ini didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin yadullahi ma'al jamaah wa man syadda ilan nar. Sungguh Allah tidak akan mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Pertolongan Allah selalu bersama jamaah atau kelompok mayoritas. Dan barang siapa yang mengucilkan diri dari jamaah, maka ia akan mengucilkan dirinya di neraka. Sedangkan qiyas adalah mempersamakan atau menyamakan sesuatu hal yang belum ada nas hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada dalil syar'inya atau nas hukumnya baik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Kemudian ciri yang keempat adalah ketundukan para penganutnya kepada para pemimpin, kepada imamnya. Ibaratnya makmum ketika sholat harus mengikuti imam. Apa yang dilakukan imam, ya, itulah yang akan juga dilakukan oleh makmum. Maka ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan taatilah ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an, dan juga Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, dalam ayat tersebut diterangkan bahwa derajat pemimpin ini dalam hal ketaatan seseorang, maka itu berada setelah Allah dan Rasulnya. Jadi taat kepada Allah, kemudian Rasul, dan setelah itu kepada ulil amri atau pemimpin. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, ya, tunduk kepada pemimpin. Kemudian yang kelima, ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak saling mengkafirkan dan sangat hati-hati terhadap takfir. Maksudnya saling mengkafirkan. Ini ciri yang paling khas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi perbedaan pandangan tentang ajaran Islam. Ini tidak mudah untuk saling menyalahkan, bahkan mengkafirkan. Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat berhati-hati dalam hal menuduh kafir terhadap kelompok lain atau golongan yang lainnya, karena menggunakan kaidah nahnu la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah bidzambin yartaqibuhu ma lam yastahil. Maksudnya apa? Kami Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan seseorang yang masih menghadap kiblat, artinya mereka masih sholat, atas dosa yang ia lakukan selama ia tidak menganggap dosa yang ia lakukan itu sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Nah, karena pandangan inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenal luwes dalam menyikapi sesuatu hal. Tidak ada yang namanya fanatisme terhadap ajaran, ya, yang berlebihan. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap memperhatikan kehati-hatian dalam filtrasi yang cukup ketat terhadap akidah. Ciri yang berikutnya, yang terakhir adalah tidak saling menuduh bid'ah. Ini menjadi hal yang sangat penting manakala kita berdiskusi mengenai ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena sesuatu hal yang baru yang tidak ada contohnya pada masa Rasulullah tidak semuanya buruk. Pembaharuan merupakan satu keniscayaan karena memang perubahan dan perbedaan zaman. Maka dari itu Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak melegalkan semua hal yang baru, tetapi juga tidak menutup kemungkinan ada sesuatu yang baru yang tetap diperbolehkan. Demikian materi ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silakan simak kembali videonya mulai awal dan berulang-ulang hingga betul-betul paham. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.